Awak dong. Yang nampak di sini kemudian. Ayo. Tidak Kak Ida. Ustaz ada jemaah kami yang nak berangkat haji. Alhamdulillah. Kak Saidah. Semoga selamat pergi, selamat pulang. Semoga menjadi hajjah mabrurah. Semoga kita yang belum pergi bisa ke sana. Ya, baik umroh, baik haji kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, calon penghuni surga Allah Ta'ala. Kembali kita berkumpul bersama dalam perwiritan ini, perwiritan Al-Ikhlas yang Allah berkahi. Kita sudah berada di 17 hari Sa'ban atau mungkin 18. Ya. Kenapa begitu? Karena masalah ada orang Sa'bannya itu dia hari Selasa, ada juga nisfunya itu hari Rabu. Tapi jelas insya Allah kita puasa tanggal 23 di Kamis. Iya, kurang lebih 12 hari lagi lah. 12 hari. Sampailah setengah bulan. Mudah-mudahan kita yang hadirnya sehat-sehat, selamat. Berkah rezeki, yang masih ada hutangan lapang bisa bayar. Yang banyak tanggungan Allah permudah. Dan mudah-mudahan yang berangkat haji Allah sehatkan untuk melaksanakan aktivitas haji. Baik hal-hal yang sifatnya perlu tenaga fisik banyak di situ ya. Yang tawafnya, yang sa'inya, yang melatar jumrah, yang wukuf dan lain sebagainya. Satu hal yang kita sangat idamkan mau berangkat ke tanah suci. Dengan segala keterbatasan, mungkin ada yang terbatas rezeki, maka sering-seringkanlah amalkan. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, tunggulah waktu Isra. Sholatlah, sholat 2 rakaat. Diisi dengan baca-baca Quran atau zikir. Maka dapatlah dia pahala umroh atau haji insya Allah. Sejenak kita di sini mendengarkan pemaparan saya tentang perkara Isra dan Mi'raj serta penyambutan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang niat, nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajar liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim innahu huwas sami'ul basir. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bermakna, subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi yang asra, memperjalankan bi abadihi, dengan satu hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ruh dan jasad, lailan, pada satu malam, yakni 27 Rajab, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ya.
Alladzi barakna haulah, yang sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dia maha sami', mendengar, maha basir, maha melihat. Lalu ayat lanjutannya tadi tentang masalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, dipardukan, diwajibkan atas kamu puasa itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi orang yang bertakwa. Para ibunda yang terkasih, tempo hari Bunda Ola ada tanya kapan nisfu Sa'ban. Saya Selasa juga Bunda Ola. Saya Selasa. Saya Selasa. Cuman kalau ada jamaah buat Rabu karena berpatok kepada apa namanya itu kalender. Di kalender Rabu. Di kalender Rabu. Waktu itu kan jalan-jalan sama istri nih malam. Ditengoklah bulan tuh udah sumbing. Oh, jadi malam 16 tuh udah tengok enggak sempurna lagi. Nah, maksudnya bagi orang kan nisfu Sa'ban tuh. Tengok udah agak sumbing. Jadi ngomong sama istri, itu bulannya sumbing. Iya, belum operasi gitu ya. Awak serius dia ngomongnya. Ya kan kalau bibir sumbing kan suruh operasi. Jadi kalau di daerah kita ini kenapa bisa berbeda dengan di Jawa? Karena kan jauh Jawa itu. Bulan itu bisa kelihatan lebih dulu di tempat kita, baru di sana. Seperti itu. Jadi kadangkala perbedaannya itu walau nggak terlalu banyak. Kalau 14 ngadap 15 itu ada yang menyempurnakan 15, karena sedikit lagi ada yang menetap 14 lagi. Yang jelas nanti kalau yang nisfu Sa'bannya 20 hari Rabu 29 lah. Tapi kalau nisfu Sa'ban dia hari Selasa 30, itu makanya tanggal 23 itu ada. Iya, insyaallah. 23. Jadi kalau kita cerita Isra wal Mi'raj, ada berapa secara garis besar kejadian di dalam Isra Mi'raj itu? 2. Pertama Isra, kedua Mi'raj. Sebutan itu kan dua itu kan dan. Tetapi di dalam Isra itu sendiri banyak lagi kejadian-kejadian yang lain. Peristiwa Nabi Muhammad SAW naik burak, turun di beberapa tempat, lalu sholat sunat. Lalu dia di dalam kejadian-kejadian itu ketika di atas burak itu melihat beragam-ragam manusia yang kelakuan-kelakuannya, bahkan di dalam kitab ini, dalam kitab Kifayatul Muhtaj, ya yang disusun oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ada orang yang menghancurkan kepalanya dengan batu. Habis itu bagus balik, dihancurkannya lagi, gitu aja senantiasa. Lalu malaikat Jibril nanya, itu orang kayak mana itu? Itulah kaummu ya Muhammad yang tak mau sholat. Berat kepalanya untuk sholat, untuk disujudkan. Jadi nanti siksaannya, gambarannya itu adalah dihancurkannya kepala, karena kepala dia nggak mau sujud. Jadi orang yang tak mau sujud itu karena keinginan dia tidak mau. Iya. Tadi saya singgah-singgah kemana-mana saya dulu tadi. Habis Jumatan ada pula pesta. Ici pula ucu yang paling kecil di daerah dekat Tanjung Tiram sana. Makan dulu. Ini mau ke Petatal nih. Udah ngantarin kitab dulu sama ada anak murid tadi. Barulah kemari. Itu. Saya tengok tadi jam udah agak lewat saya berangkat tadi. Lagian pun udah agak lama nih sholatnya. Selesainya lama. Jamnya itu. Iya. Aduh, makasih saya. Iya. Makasih. Ini cocok lah saya, ini haus nih, minum saya dulu. Oh iya. Jadi Nabi Muhammad SAW di sini dalam kitab ini dikatakan pada saat itu kan datanglah jin ifrit ya. Dan antaranya adalah Nabi Muhammad SAW berjalan di atas burak itu, tiba-tiba Nabi melihat jin ifrit ya.
menuntut akan dia dengan, maksudnya dibawanya cambuk dari api. Cambuk dari api. Dan jadilah Nabi Muhammad SAW tiap kali berpaling melihat akan dia, berkata Jibril, maukah engkau, wahai Muhammad, aku ajarkan beberapa kalimat yang akan kau baca dengan itu, maka api yang dibawa buat si Ifrit tadi padam. Nah, ini jadi doa untuk berlindung kita daripada gangguan-gangguan jin itu ada diajarkan buat malaikat Jibril. Cuman di sini panjang nih. Saya pun tak hafal juga. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil lail wan nahar wa min syarri tawarikil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Nah, itu. A'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala itu wajahnya yang mulia. Dan dengan kalimat Allah yang sempurna yang tidak bisa dilalui oleh orang baik dan buruk. Daripada keburukan apa yang turun dari langit. Maksudnya sesuatu yang sudah Allah gariskan. Jadi seseorang itu tidak akan mati kalau kata Allah Ta'ala belum mati. Jadi kalau orang mati bunuh diri macam mana? Sebetulnya orang mati bunuh diri itu udah ketentuan mati dia. Cuma cara dia itu Allah tak redha. Masa Allah Ta'ala tak tahu kapan dia mati? Tapi yang berhak mencabut nyawa itu cuma Allah. Lewat perwakilan kepada malaikat. Sebabnya itu beragam-ragam. Bunuh diri itu pun termasuk mati. Ada orang mau bunuh diri tak jadi mati dia, kan ada. Wah, dibuatnya gantungan apa tak jadi mati kan, belum waktu. Ada orang dipotongnya nadinya udah habis putus, nampak pula buat orang selamatkan, nggak jadi. Jadi sebetulnya orang yang mati bunuh diri itu sebenarnya memang sudah ketentuan mati. Cuman karena dia dia nadinya dikeluarkannya darah, atau diikatnya tali, digantungnya itu, atau dipotongnya lehernya sendiri. Itu. Atau dia minum racun. Jadi secara hakikatnya orang mati bunuh diri itu tak bisa mati kalau Allah Ta'ala tidak izinkan. Dan memang orang yang mati bunuh diri itu sendiri adalah memang sudah mau mati. Cuman dia kan nggak tahu nih harusnya matinya kayak mana. Tapi dia mengambil hak Allah yang harusnya mematikan dia dengan cara Allah. Jadi masa Allah Ta'ala tak tahu dia kapan mati? Tahu. Seperti itu. Kan ada namanya takdir mubram. Takdir mu'allaq. Jadi sesuatu yang sudah tetap, sesuatu yang diupayakan, digantungkan. Jadi mati itu sudah tetap, sudah pasti. Cuman Allah Ta'ala menggariskan kau harusnya mati begini, tapi dibuatnya mati dengan kehendak nafsu dia. Kita mati terus gantung diri apa? Jadi mati dia. Ada orang menolong. Niat dia itu udah dihukum, udah dibuatnya. Istighfar dia. Niat dia udah ada upaya untuk mati bunuh diri. Dengan dia kejumpuan yang digantung. Campur terus campak dia tergantung lagi. Harus nampak. Harus istighfar, harus taubat dia. Orang yang mau mati bunuh diri tak jadi mati, harus istighfar, harus taubat dia dari niat dia tadi. Kita nih separah apapun kehidupan janganlah bunuh diri. Jangan. Sakit parah pun tak sembuh-sembuh, jangan bunuh diri. Bunuh diri itu orang yang putus asa, itu orang yang tak disukai oleh Allah. Jangan bunuh diri. Jadi kata kitab ini, kebaikan keburukan itu apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan, itu yang terjadi. Macam contoh, kita nih wirid ini sebetulnya sudah ketentuan ini. Hari ini yang datang segini udah ketentuan. Tempo hari Bunda Haja Supiani Supia tak ada niat.
Berarti saya yang nambah. Kan tidak mau tambah. Kan 1 bulan yang lalu niat kan mau ngaji tuh. Tiba-tiba sakit. Memang sudah ditakdirkan tak mengaji. Nah itu. Kita nih kadang-kala kan perasaan-perasaan kita nih kayak bisa menjangkau sesuatu. Macam anak. Kayaknya anak ini bisa kutaklukkan ya. Belum tahu. Semua ketentuan Allah Ta'ala. Macam hari ini panas. Ya. Kaum muslimin ini ya, manusia ini. Hujan itu rahmat nggak tuh? Rahmat. Secara garis besar itu hujan itu rahmat. Tapi orang lain menerima hujan nih. Ada yang dapat hujan alhamdulillah. Ada yang hujan aja. Kasih Allah Ta'ala panas ini. Panas saja. Sebetulnya mau aja gimana? Jadi hujan itu baik apapun tergantung pribadi orangnya. Pribadi orangnya. Seperti itu ya. Dah. Jadi itu dikatakan dalam kitab ini. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Daripada doa-doa. Wa min syarri ma zara'a fil ardi, dan apa yang timbul di bumi ini. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar. Wa min syarri fitanil lail wan nahar. Jadi fitnah siang malam itu ada. Jadi kita nih, siapa saja orangnya, tak akan selamat dari yang namanya ujian. Ya. Fitnah-fitnah di sekeliling kita tetap ada. Tetap ada. Siang dan malam tetap datang. Wa min syarri tawarikil lail wan nahar, dan keburukan datangnya siang dan malam dan siang. Illa tariqan yatruku bi khair, kecuali jalan yang berjalan tujuannya itu adalah kebaikan ya Rahman. Jadi yang kita minta itu yang elok-elok aja yang datang. Kalau nggak elok, makanya ada doa itu. Kita kalau saat ini tak bisa berbuat baik, matikan aja. Artinya ketika seseorang itu kalau umurnya itu ada bisa diberbuat baik, bagus ya buat baik. Tapi kalau panjang umurnya banyak buat buruk, lebih baik meninggal saja karena keburukan tadi. Allah kan lebih tahu. Itu boleh. Minta mati itu kan nggak boleh yang lalu cerita kita. Minta mati itu nggak boleh. Tapi yang boleh diminta mati itu mati dalam keadaan beriman. Kalau tak ada lagi kebaikan pada diriku, ya Allah engkau lihat, cepat-cepatlah mati. Karena kenapa? Nanti perjalanan di sana lebih banyak lagi kesulitan daripada pertanggungjawaban apa yang kita lakukan. Dah. Lalu pada saat itu maka mengucap Nabi Muhammad SAW, maka tersungkurlah si jin tadi. Padamlah api yang dibawanya. Lalu senantiasa ia berdapat atas beberapa kaum yang mereka memanen tiap hari, mengetam tiap hari pula. Ya, apa namanya itu? Dia sekali tanam langsung panen. Oh itu tumbuh lagi tumbuh gitu. Dikatakan di kitab ini. Lalu kembali seperti itu semula. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa ini? Wahai Jibril, inilah kaum yang berperang di jalan Allah. Diganti oleh Allah Ta'ala mereka kebaikan yang satu kepada 700 ganda. Nah, itu. Orang yang jihad fisabilillah. Itu pahalanya. Kalau jihad itu, kalau berperang itu, dulunya kita ngelawan orang. Kalau sekarang jihad itu banyak kita ngelawan hawa nafsu kita. Termasuk juga kita jihad dalam menuntut ilmu. Makanya kenapa dikatakan menuntut ilmu itu sabilillah. Ya. Jalannya kayak perang juga. Kenapa ya orang mau mengaji? Orang sholat banyak mungkin. Dibandingkan orang gak sholat mungkin banyak lagi orang gak sholat. Sholat susah. Tapi dibandingkan yang namanya sholat, mengaji lebih susah. Begitu. Ngaji taklim dan sebagainya. Jadi ditamsilkan orang-orang seperti itu setiap dia sudah memanen tumbuh lagi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhalifuhu wa huwa khairur razikin. Fa huwa yukhalifu wa huwa khairur razikin. Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah daripada sesuatu, maka dia Allah gantikan daripadanya. Dan Allah Ta'ala itu sebaik-baik pemberi rezeki. Begitu. Jadi apa saja yang kita keluarkan, Allah Ta'ala akan ganti. Makanya bulan puasa itu bulan berkah. Bulan berkah. Dalam keberkahan puasa itu kita perhatikan bahwasanya biiznillah apa yang ingin hajat. Kan yang lalu sudah pernah kita cerita. Bulan puasa itu asal datang, bukan orang Islam saja yang dapat keberuntungan.
Orang-orang Cina pun senang hatinya. Orang-orang beragama Kristen pun senang hatinya. Kenapa? Kalau puasa itu nanti, kalau mereka yang model jual-jualan sayur-sayur, inang-inang itu, banyak lakunya itu. Untuk ngisi risol, tauisi, itu kolnya laku, masak banyak, ya itu. Kalau dibandingkan kata kita aja bulan puasa itu puasa, tapi makan kita lebih banyak daripada bulan biasa. Itu makanya orang ketika puasa tambah gemuk dia, karena cuman nggeser waktu aja. Balas dendam dia ketika buka. Dalam kitab ini itu termasuk hal makruh. Balas dendam ketika buka makruh. Iya. Ada juga sampai tua kayak gitu. Ada. Nah, itu anak-anak biasa itu. Ada yang minum pakai air juga, ada yang makan di lantai. Kalau memang bulan puasa itu lebih banyak perlu pada air. Apa yang ditahan daripada puasa itu? Kan 3 secara garis besar. Makan, minum, jima, hubungan badan. Itulah isi pikir manusia itu banyak itu aja itu. Itulah makanya ditahan. Iya. Cerita makan ini. Wah, jago kali. Yang baru wirid nih kan tanya. Masa apa? Kalau nggak enak nggak datang laku, kata dia. Berarti kan pikirannya makan. Mau berangkat dia, beli mie keling, mie rebus. Harus belinya ke Kisaran. Karena di situ ada langganan dia. Kalau tak situ tak mau makan dia. Padahal banyak dilewati ada yang jual mie rebus. Mesti harus kayak gitu. Sampai ke tempat itu tutup pula ke dia. Karena keinginan tadi. Minum gitu juga. Sama juga cerita jima. Orang kalau jumpa lawan jenisnya itu, ceritanya mau porno aja. Nah itu karena memang secara hakikat manusia itu kayak gitu. Maka di bulan puasa, dia itu dipuasakan. Supaya manusia itu yang timbul sifatnya sifat malaikat. Sifat malaikat. Kalau mau puasa, niat yang dibuat 1 bulan itu hanya untuk dapat berkat 1 bulan. Tapi tak bisa untuk sekali itu untuk 1 bulan, nggak bisa. Nggak boleh dibaca nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Lalu besok-besok nggak berniat lagi, nggak bisa. Dalam mazhab Syafi'i harus setiap malam. Itu dibaca yang pertama. Dan wajib dimalamkan niat. Kalau seandainya niat tak dimalamkan, malam itu disunnahkan. Kalau dia seandainya kesiangan, tak baca niat malam, tak pasang niat, maka tetap dia menahan. Tidak makan, tidak minum. Karena harinya itu kan memang dilarang. Dia kan tak sengaja. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak bisa itu. Kalau tak dimalamkan, itulah makanya setelah buka, yang lalu kan kita bahas juga. Tata cara yang lalu kan, mau buka puasa, bismillahirrahmanirrahim dulu, baru makan, baru minum, baru doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, seperti itu. Jangan baca Allahumma laka sumtu dulu, karena aftartu artinya aku telah berbuka sedangkan dia belum berbuka. Itu salah. Ya Allahumma, arti Allahumma ya Allah, laka sumtu, untukmu aku telah berpuasa, wabika amantu, dan denganmu aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezeki yang telah engkau titipkan kepadaku, aftartu, aku telah berbuka. Kan dia kan belum berbuka, makanya harusnya dia buka dulu. Tuhan ngulang-ngulang kaji seperti itu, ya. Ya. Katanya orang-orang dulu kayak gitu, Ustaz. Orang-orang dulu kayak gitu, Ustaz. Tuh. Apa pula tuh? Izin saya. Ngajak jalan-jalan. Untuk jamaah di Tanjung Tiram. Izin betul. Begini. Saya semalam tuh didatangi pengurus dari Muslimat NU. Jadi orang tuh lagi mencari ketua di kecamatan. Belum ada orang tuh memegang untuk di kecamatan. Jadi fasilitas Muslimat NU itu, anggota itu paling sedikit 20 per kecamatan, paling banyak 30. Nanti baju dikasih.
baju seragam, baju-baju orang itu. Laki-laki dia Ustaz. Perempuan muslimat, Oh, yang kaum ibu, iya, iya, iya. kaum ibu. Dan nanti dapat fasilitas karena NU ini tahulah kan masih dekat sama Jahir nih. Iya, iya, iya. Karena apalagi tahun 2024 nih ya. Nah, enggak tahu. Jadi mana-mana nanti yang sudah tergabung ke Muslimat NU tadi, apalagi di sini saya tanya, apa di Tanah Datar, Kecamatan Datu Tanah Datar udah ada? Belum ada, Ustaz. Belum ada. Belum ada, maksudnya belum ada yang megang. Orang tuh kepayan, karena kan kalau datang begini, siapa yang mau? Kalau dia tak kenal. Jadi saya katakan, cobalah nanti saya tanya jamaah saya. Jadi ada jamaah, ada manfaat kami masuk tuh Pak. Minimal nanti kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan pemerintah, mudah. Itu kan ketuanya siapa? Dr. Salamah, muslimat. Nah, tapi kan dia sendiri pun tidak ada. Mau apa cerita gitu kan, nah, susah. Jadi maksud saya, itu hanya sekedar mengiyakan sajanya itu. Nanti kalau ibaratnya kita mau pakai mobil pariwisata, bisa dari muslimat itu. Itu maksud saya tadi cerita jalan-jalannya loh. Jadi kalau ada nanti entah mana yang tak apalah cerita lasak-lasak kali, yang penting ada. Kalau ada mau di grup kita ini. Karena anggota dia nanti kalau sakit bisalah kurang-kurang sedikit namanya anggota bilang. Begitulah dia. Nah, kalau memang apa nanti saya kasih nomor. Ada siapa yang mau? Payah bunda lah. Iya. Di sini tak ada, tapi kalau daerah kampung Panjang itu berapa kali jalan. Iya. Di sini tak ada. Muslimat aku kita muslimat ada. Jadi gini. Dia itu kalaupun pakai mobil, itu yang saya ceritakan yang lalu, yang saya tunjukkan orangnya itu rupanya ada kasus namanya Nasir. Kerja di kantor Kuat Tanjung Tiram dulu. Banyak masalahnya surat-surat. Itu makanya tempo hari yang saya ceritakan mobil itu susah sama dia jadinya. Karena dia pun lagi ada kasus. Bukan yang meninggal. Itu yang dari camat dulu kan. Ini kantor Kuat. Di kantor Kuat. Jadi itulah payah tempo hari hubungan sama dia itu. Aneh ini yang lain lagi. Jadi kalau ini insya Allah bisa mudah. Tapi janganlah pula di situ mau langsung besok ada. Tidak. Sebulan dijanjikan. Tapi kalau seandainya dilepaskan buat Jahir, itu yang model-model pakai apa itu? Bendera gini-gini kan? Studi tour katanya. Studi tour kita ke Aceh. Mau tuh nanti uang minyak sama supir dia yang nanggulangi. Karena dia yang lepasin begini ya. Tapi kalau tidak kita pribadilah. Ada yang udah kenalan yang memakai. Mau ke Padang, mau apa. Tinggal lagi bayaran itu aja lah. Cuman itu sedikit cerita saya. Itu cerita ngajak-ngajak ini tadi nih. Ini semalam orang tuh itu. Ngajaknya nggak jauh. Mandinya di 3 negeri. Tiger. Udahlah saya katakan. Naik kereta lebih dekat lagi. Tiger, 3 negeri. Itu kan ada yang buat wahana baru itu. Dekat masjid itu. Orang tuh sewa mobil, entah apa-apalah ke situ. Itu makanya. Jadi mau diajaknya kami satu keluarga. Dekat itu kami aja bisa. Udah ada ke situ. Cuma yang ini tadi ada mau ke BW Banyuwangi. Salah. Bantai semalam itu ngajak anak ke Darwis. Bantai pula ada jeklok sedikit itu jatuh. Berdarah ini. Bibirnya jontor. Yang nomor 6 tuh. Udahlah pulang aja lah kita. Udah tanggung, udah dekat kata dia. Lanjut aja terus. Itu ini cerita yang jalan-jalan tadi lah. Jadi balik kita cerita tentang masalah puasa. Yang ditahan tadi, yang jelas puasa itu bisa batal karena 2 sebab. Batal pahalanya atau batal puasanya. Kalau batal pahalanya berarti puasanya masih sah. Yang membatalkan pahala puasa adalah menggosip. Pergi ke rumah orang, nyerita aja tentang orang. Bulan puasa enak tuh. Kalau seandainya hari biasa, gosipnya sebentar. Di kedai aja. Jam 8 sampai jam 9. Sambil cari-cari sayur. Tapi kalau bulan puasa, mulai gosipnya 9 sampai dekat asar. Itu pahala tuh batal tuh. Batal. Udah itu lagi, termasuk namimah. Namimah ini tidak pula dia menggosip. Tapi dengarnya cakap orang gosip tuh. Nanti diantarnya sama sepolan. Tukang adu domba,
Itu batal juga. Ada lagi suka dusta ngomongnya, ya. Dapat PKH katanya enggak, takut diminta, umpamanya gitu. Itu dusta. Iya. Oh, tanya tiara mah antri orang tuh PKH. Tidak ada, Pak. Udahlah, tak usah pening-pening kali. Dari joki. Iya. Tidak ada joki, tidak ada. Tak akan tertukar rezeki semut ya untuk semut, rezeki gajah ya untuk gajah. Kan ada istilah gitu tuh. Nah, gajah itu udah ada rezekinya, semut itu udah ada rezekinya. Orang yang dapat PKH rezekinya di PKH itulah. Orang yang tak dapat PKH rezekinya mungkin rezeki gajah. Besar. Jadi jangan terlalu berharap dengan rezeki semut lah. Allah Ta'ala itu maha baik kok. Tuhan punya kuasa. Iya. Tak tahu kita jalan ceritanya. Macam tempo hari. Bunda Saida berapa? Umur udah lewat 65. Itu kalau semalam dipatok yang umur 65 itu katanya apa? Tak berangkat. Lalu beberapa putus asa, udahlah tarik aja lah duit katanya biar umroh. Tak jadi, padahal udah mau berangkat. Kan begitu. Wah, itu kena sabar. Terus tak panggil, berapa tahun makanya. Dia pun tak ingat dah. Nomornya? Tak ada pula orang yang musuh-musuh ya. Yang mana? Tua lagi dari kakak. Kertasnya tak ada. Waduh. Kalau data tak ada, bisa aja orang tuh. Kalau datanya itu. Iya, yang lain lah boleh. Iya, kalau ada nomor bisa diusul dibukanya itu. Iya. Mudah-mudahan walaupun sampai jadi pahalanya udah bisa ibu. Iya, itu urusan pahala tuh urusan Allah. Orang ngomong kadang cerita pahala. Iya, kadang kala orang tuh pinter kali ngomong. Ibu niat tuh udah sampai betul, pahala udah dapat. Iya, itu kerja Allah bukan kerja Anda. Kerja Anda itu asal udah dimasukkan uang, udah dimasukkan data, laksanakan. Kalau cerita pahala, Allah yang ngasih pahala bukan Anda. Jadi payah nanti panjang-panjang cerita kan. Kadang-kala bijak orang-orang begitu. Nanti disimpannya uang kita. Simpannya macam ini. Kalau nggak ada data, maaf lah Bu. Data Ibu nggak ada. Masuk aja gitu kan. Bukan sangka buruk, tidak. Tapi nyata begitu. Apa ada sebahagian. Kalau datanya pula tak ada. Tapi memang ada juga yang tetap istiqomah. Nanti dicarinya rumahnya itu. Kalau memang data itu udah keluar. Cari alamat dari apa itu kan. Waktu saya itu gitu dicari data. Kebetulan meninggal dua-dua sama istri. Ada pula nama. Dibalikkanlah duit untuk keluarga atau apa dan sebagainya untuk ahli waris. Ini kan tak ada pindah-pindah pula. Di situ aja rumah. Mendaftar di situ aja rumah. Belum lagi udah pindah-pindah. Bisa lah dicarinya itu. Cuma gini aku rasa dulu kan Kak Ijan daftar dari akak nih. Nah dia tak ingat kemana. Kalau dia lama mendaftarnya. Iya, ngurus. Betulnya macam sekarang itu. Tapi kan udah masukkan data internet. Ini di zaman saya tahun 2017, nomor itu bisa dicek di porsi haji. Jadi nampak. Nampak. Berapa nambahnya pun nampak. Berapa nambahnya. Udah. Selanjutnya yang membatalkan puasa itu tadi kalau yang membatalkan puasa, kalau gosok gigi yang lalu sudah kita bahas juga masalah gosok gigi. Gosok gigi yang dimaksudkan di dalam kitab adalah siwak. Siwak, bukan yang pakai odol. Pakai odol itu sama dengan kayak orang merasai makanan. Kalau orang merasai makanan tuh ya sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau acap kali
lalu dia tetelan dengan itu batal. Kalau hanya sedikit ditelan dibuangnya itu makruh. Sering kan gitu. Nah kalau odol itu kan tajam. Ada mentolnya. Kalau gosok gigi dah gitu, tinggal di areal mulut, campur dengan ludah, lalu tetelan batal. Tapi kalau bisa dikeringkannya tak ada lagi, dia ludah aja kerja, maaf seperti itu. Maka dia tidak batal, hanya makruh saja. Jadi yang jelasnya siwak. Nah, gosok gigi itu sebelum matahari masuk waktu zuhur. Itu yang kalau menurut pakai siwak. Tapi kalau di dalam kitab fikih tentang masalah puasa ini, baiknya kita gosok gigi itu ketika sebelum imsak. Jadi orang kalau puasa, ini masih ada yang lanjut puasa ini? Udah. Masih terus. Kalau Senin Kamis biasa? Buat kadang sekali. Kalau masih lanjut puasa, besok andai kata ada dibatalkan mau dilanjut kembali udah nggak bisa. Karena puasa sunat maksudnya ya. Setelah nisfu itu, kalau ada tenggat ibaratnya ini kan berarti ini kan hari berapa? 18. Ya kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat berarti iyalah 18 ini. 18, andai kata nanti ada putus satu, mau dilanjut lagi untuk puasa sunat tak bisa. Tapi kalau qadha boleh, qadha lanjut terus. Qadha kalau berapa kurang qadha. Ini ya. Sama mengganti bisa juga. Qadhaan lah dulu, iya, otomatis lah mengganti. Seperti itu. Qadha itu enggak peduli, habis nisfu enggak apa-apa. Tapi kalau putus besok misalnya enggak puasa. Puasa sunat putus batal, udah maksudnya bukan batal, tak boleh lagi puasa. Qadha boleh. Puasa sunat yang enggak boleh karena dianggap memulai balik setelah nisfu itu. Iya. Kucingnya macam tercelup lumpur. Hitam itu hidungnya. Masuk oli. Tapi kalau Senin lagi puasa itu mengganti puasa yang lalu. Kalau mengganti tak apa-apa. Kalau mengganti nggak apa-apa. Kapan aja. Yang maksudnya sunat. Yang sunat, memulai sunat saya. Kalau tak bisa puasa, pidyah. Aku udah 3 tahun Pidyah. Puasa 6 dibuat untuk boleh, asal masih bulan Syawal boleh. Nanti kan kita akan sampai waktu puasa 6, boleh. 1 hari capek, besok lanjut lagi 1 hari. Iya. Jadi Ustaz bayar tuh setengah bulan puasa bisa bayar lah. Kalau dia tak puasa, Coba tuh dia puasa bisa bayar setengah bulan puasa. Setengah puasa bisa bayar. Setengah bulan itu bisa puasa. Setengah bulan puasa nih, bayar dia tak apa-apa. Aku tak puasa puasa. Tahu tak bisa puasa. Ya baiknya 1 hari tinggal langsung bayar fidyah, 1 hari tinggal langsung tapi boleh dirapel. Boleh. Udah pertengahan puasa maksudnya bayar terus. Atau udah sampai udah habis puasa. Ini mau bayar semuanya. Nggak boleh, orang belum dapat lagi. Berarti udah bercita-cita kita mau tak puasa. Tidak apa-apa. Cuma aku tak bisa puasa 3 tahun Ustaz. Iya. Jadi kapan bisa bayar? Akad raya setengah puasa. Habis puasa adalah raya lah. Raya bayar semua. Gitu? Iya. Kan fidyah. Iya, Kan fidyah. Tapi kan memang baiknya karena mengambil dapat fadilat puasa, itu bayarnya di puasa karena pahala berlipat-lipat. Jadi puasa bayar, Pak. Itu setiap hari, cuman kan sedikit kali, setiap hari cuman 7 on. Kalau 2 hari 1,5 kg. Atau gas minggu kan bayar. Iya, seminggu sekali. Kali bawa semua. Bercita-cita tak puasa lah itu namanya. Memang tahu kita ini tak bisa puasa. Iya, tetapi secara hukum kan belum dilewati dia. Secara hukum. Kayak beginilah orang. Kalau bolehlah begitu, bercita-cita tak puasa sama dengan begini. Dia tahu haid dia 1 bulan itu 6 hari. Jadi dirapelnya sebelum sampai bulan Ramadan, berpuasa dia. Kukodolah puasa besok tuh kata dia. Tapi puasanya belum lagi dilewati. Bercita-cita dia, tahu dia nanti bulan puasa nanti aku 6 hari tinggal gara-gara haid. Dibuatnya ini selagi enak dia dengan puasa Sa'ban ini terus 6 hari. Ini untuk bayaran nanti tadi. Kan belum lagi dapat.
Sama dan itu. Jadi baiknya fidyah itu lewatkan dulu. Ini 1 hari ini tak puasa, 1 hari ini keluar. Dalam pula itu. Kata Ustaz aku maunya aku di cewek aku tak tahun 3 tahun itu tak masuk. Jadi Sunrayu itu bayar lagi. Hari raya tak apa-apa, malam takbir tak apa-apa. Biar banyak pahala ibu Bu. Kalau tiap minggu ibu bayar, Iya. biar banyak pahalanya. Kalau udah siap apa itu kan nggak pahala. Nggak dihitung kan pahala ketika Ramadan ini lipatannya kan lebih banyak. Jadi baca hari itu. Dan seminggu sekali aja. Iya, 7 kali 7 5 kilo. Setengah bulan sekali. Goni yang kecil yang 5 kilo titipkan. Kan 7 on kali 7 hari 4,9 kilo buat 5 kilo. Dibeli. Titip. Berarti kan 1 bulan goni yang itunya kan ada 5 goni, 4 goni. 4 goni. Untuk yang 1 minggu tambahlah 2 hari lagi kan 30. Sekitar 4 goni setengah lah itu. Jadi 1 bulan. Ya 21 kilonya sebenarnya. Kalau lebih tak paham. Baik. Aku masuk. 21. Yang 6 bunyi itu sebagian itu sudah kelokan. Udah pertengahan pula puasa 15 Ramadan lalu dibayar fidyah. Siapa? Ibaratnya begitulah. Sebetulnya sama dengan orang zakat. Kalau zakat itu kan dibolehkan di awal karena sudah masuk. Tapi kewajiban zakat itu adalah mendapati ujung daripada puasa dan mendapati malam daripada takbir. Kalau ada orang meninggal sebelum takbir, itu sebetulnya nggak wajib zakat itu. Karena dia tidak mendapati malam takbir. Ada anak lahir malam takbir, tapi tadi sore tak ada dia. Waktu terakhir puasa. Maka sebenarnya anak itu juga tidak punya kewajiban untuk zakat. Karena dia tidak mendapati 2 tepi. Ujung daripada Ramadan dan awal daripada Syawal. Begitu. Tapi kalau menyegerakan boleh, baik. Tapi kalau yang namanya ini tadi bayar fidyah, menyegerakan kan benda kan belum dilakukan ya. Kalau zakat kan sudah boleh. Kalau yang fidyah ini kan dia tak puasa baru keluarnya. Makanya yang amannya itu ini apa namanya itu? Ya macam seminggu tadi. Nanti kalau malam takbir udah tak enggak Ramadan lagi kan, orang mengeluarkan. Tas setengah bulan kan 1 goni 10 kilo bisa. Atau di terakhir puasa, kan memang udah tak puasa, di terakhir puasa keluarkan semua. Kan masih bulan Ramadan juga dapat. Terakhir puasa. Terakhir puasa. Itu semua. Kan masih bulan Ramadan dan dapat pahala Ramadan. Karena kan 1 hari itu tak puasa langsung keluar fidyah. Iya, udah gampang. Udah menyetel ya. Hah? Udah menyetel, udah nggak puasa. Iya. Harusnya doa kalau apa, ya Allah bisakanlah aku puasa. Banyak yang luar tak diganti. Yang dulu-dulu. Cicil aja lah di sunat. Setiap melakukan sunat niatkan ganti. Qadaan. Sedapat-dapat hati kita. Sedapat-dapat hati kita. Dari gadis. Qada. Kalau ada lebih-lebih rezeki kita daripada beras, kan kita nggak tahu nih. Niatkan bayar fidyah. Niatkan kerja hati. Diomongkan itu kan hanya sunatnya saja. Diserahkan sama orang. Jadi setiap dapat puasa sunat. Karena masih ada utangan kita. Ya. Enggak, haid cuman ganti saja. Haid, nifas, melahirkan. Tapi kalau menyusukan berat di anak kita, ganti kena juga. Bayar juga karena anak yang dikhawatirkan. Tapi kalau dia puasa yang dikhawatirkan adalah dirinya nggak tahan, maka cukup ganti saja. Sebegitu sajalah sekelumit tentang puasa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau zakat itu sama saudara itu bisa. Boleh kalau bukan tanggungan kita. Kecuali kalau dia dalam rumah kita bolo dia itu nggak boleh.